Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat untuk terus belajar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 10 semester 2. Di materi yang ke-20 ini kita akan belajar materi tentang bahaya narkoba dan dampaknya. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nama lainnya adalah nafsa, merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan. Kemudian psikotropika merupakan zat atau obat yang bersifat psikoaktif, mempengaruhi susunan saraf pusat, menyebabkan perubahan pada perilaku dan juga menyebabkan ketergantungan. Sedangkan bahan adiktif adalah zat atau obat, bukan narkotika atau psikotropika, tetapi berpengaruh buruk pada kerja otak. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang menggunakan narkoba. Alasannya berbeda-beda, namun pada umumnya merupakan interaksi beberapa faktor resiko yang mendukung, yaitu faktor individu dan lingkungan. Nah, untuk faktor individu biasanya berupa rasa kurang percaya diri, kemudian kurang tekun dan cepat merasa bosan atau jenuh. Selain itu, rasa ingin tahu dan ingin mencoba, kemudian mengalami depresi atau cemas, atau juga memiliki persepsi hidup yang tidak realistis. Mereka percaya bahwa narkoba dapat mengatasi semua persoalan, atau memperoleh kenikmatan, atau juga menghilangkan kecemasan, kegelisahan, dan rasa takut. Kemudian untuk faktor lingkungan biasanya berupa perubahan dalam struktur sosial, besarnya pengaruh teman, migrasi dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik merupakan penyebab bertambahnya adiksi obat di antara orang muda di kota besar. Kurangnya pendidikan dan keterampilan atau skill, dan kurangnya penghayatan kehidupan beragama dalam keluarga maupun pribadi. Oke, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis dari narkoba. Yang pertama, opiat atau opium, atau biasa disebut sebagai candu. Ini merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap atau inhalasi. Kemudian yang kedua, morfin. Morfin ini merupakan zat aktif atau narkotika yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah atau intravena. Selanjutnya yang ketiga adalah heroin atau putau. Heroin ini merupakan golongan narkotika semi-sintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan, sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan atau street heroin. Sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat atau rushing sensation, kurang lebih 30 hingga 60 detik, diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati. Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya. Kemudian yang selanjutnya adalah ganja atau kanabis. Ini berasal dari tanaman Cannabis sativa dan Cannabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama, yaitu tetrahidrocannabinol, kemudian cannabinol dan cannabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.
Jenis yang berikutnya LSD atau lysergic acid atau asid tryptase. Ini termasuk sebagai golongan halusinogen, membuat hayalan yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar 1/4 perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30 hingga 60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam. Jenis selanjutnya adalah kokain. Kokain ini mempunyai dua bentuk, yakni bentuk asam yang biasa disebut kokain hidroklorida dan bentuk basa yang biasa disebut free base. Kokain asam merupakan kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Namun, nama jalanan kadang disebut sebagai coke, happy dust, snow, Charlie, sprepet, salju, atau putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup, yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut coco puff. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Nah, jenis yang berikutnya yaitu amfetamin. Amfetamin ini adalah pseudoepinefrin yang pertama kali disintetis pada tahun 1887 dan dipasarkan pada tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung atau decogestan, berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada dua jenis amfetamin, yaitu MDMA, yaitu metil dioksimetafetamin, dikenal dengan nama ekstasi, nama lain fantastic pill, dan Inex. Metafetamin bekerja lebih lama dibanding MDMA, dapat mencapai 12 jam, dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya sabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar dengan menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus. Dalam bentuk kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya adalah alkohol. Alkohol ini merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragi atau fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol hingga 15%, tetapi dengan proses penyulingan atau destilasi dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi, bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30 hingga 90 menit. Setelah diserap, alkohol atau etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah, orang akan menjadi euforia. Namun, dengan penurunannya, orang tersebut menjadi depresi. Dikenal 3 golongan minuman beralkohol, yaitu golongan A, kadar etanol 1% hingga 5%. Biasanya terdapat pada bir. Kemudian golongan B, kadar etanol 5 hingga 20%. Ini biasanya dalam minuman anggur atau wine. Kemudian golongan C, ini kadar etanolnya 20% hingga 45%. Ini biasanya terdapat dalam minuman whisky, vodka, TKW, Mansion House, Johnnie Walker, dan Kamput. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa dampak negatif dari penggunaan narkoba. Yang pertama, dampak negatif terhadap fisik. Biasanya menyebabkan kerusakan organ seperti otak, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Kemudian yang kedua, gejala putus obat atau SAKO. Yang ketiga, tertular penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV. Selanjutnya yang kedua, dampak negatif terhadap psikis, seperti timbulnya rasa cemas atau takut, halusinasi, agresif, mudah curiga, menutup diri, mudah tersinggung, dan acuh.
Dampak yang ketiga yaitu dampak negatif terhadap kehidupan sosial. Biasanya berupa sikap membolos, berbohong, prestasi menurun, mencuri, merampok, dan mengganggu kestabilan pekerjaan. Yang keempat, dampak terhadap ekonomi. Ini berupa narkoba itu mahal, uang terbuang percuma, jika sudah kecanduan biaya perawatannya mahal, pada akhirnya bisa bangkrut. Kemudian orang yang sudah kecanduan narkoba kinerjanya tidak akan bagus lagi, sehingga kemungkinan akan dipecat atau di PHK sehingga akan menjadi pengangguran. Nah, berikut ini ada beberapa program pencegahan narkoba di sekolah. Yang pertama, drugs education. Drugs education adalah edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang narkoba, mengubah sikap terhadap penyalahguna narkoba seperti perilaku menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba. Contohnya, yang pertama kampanye anti narkoba, yang kedua penelitian bahaya narkoba, dan yang ketiga kunjungan ke panti rehabilitasi. Selanjutnya, yang kedua, drugs information. Drugs information adalah kegiatan dengan memberikan informasi yang benar tentang narkoba dan pencegahannya, sehingga siswa tidak merasa asing dengan narkoba itu sendiri. Dengan memberikan informasi tentang narkoba ini akan memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai pengetahuan tentang narkoba. Tujuan dari program drugs information adalah memberikan bekal pengetahuan yang benar tentang bahaya narkoba, sehingga siswa memahami dampak negatifnya dan tidak mudah tersugesti untuk mencoba narkoba. Contohnya berupa penyuluhan, pemutaran film, testimoni, pemberian bahan bacaan tentang narkoba. Selanjutnya yang ketiga, provision of alternative activity. Ini merupakan pemberian aktivitas lain yang bermanfaat bagi siswa dengan tujuan mengalihkan perhatian dan pikiran siswa dari narkoba. Contohnya kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler, kemudian outbound dan rekreasi. Selanjutnya yang keempat adalah intervention. Intervention adalah kegiatan campur tangan dengan landasan sekolah mampu bertindak bijaksana. Contohnya razia, pemeriksaan urin, pengawasan, alih tangan kasus ke pihak yang berkompeten. Nah, demikian tadi materi tentang bahaya narkoba dan beberapa dampak negatif yang diakibatkan dari penggunaan narkoba. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa lebih memahami bahaya dari penggunaan narkoba dan kita bisa menjauhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.